Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan teknologi media penyimpanan untuk mata kuliah sistem operasi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Pertama ada Rifrisa Navarro, kedua ada Intan Alifia Ramadan, ketiga ada Maria Gloria Rohadiani, dan keempat ada Rindu Mas Ismara Putri. Teknologi media penyimpanan. Teknologi media penyimpanan mencakup hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, optical disk, dan flash drive. HDD menawarkan kapasitas besar dengan biaya rendah tetapi lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan fisik. SSD menggunakan memori flash yang cepat dan tahan guncangan, meskipun lebih mahal. Optical disk seperti CD, DVD, dan Blu-ray cocok untuk penyimpanan jangka panjang dengan biaya rendah tetapi memiliki kapasitas terbatas. Flash drive portable dan mudah digunakan, ideal untuk transfer data cepat dengan kapasitas yang umumnya lebih kecil. Setiap jenis penyimpanan memiliki kelebihan dan kekurangan, sesuai untuk kebutuhan yang berbeda seperti penyimpanan data besar atau portabilitas. Perkembangan teknologi terus meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan keandalan media penyimpanan, menyediakan solusi yang semakin canggih dan beragam bagi pengguna. Evolusi teknologi media penyimpanan. Evolusi teknologi media penyimpanan dimulai dengan pita magnetik pada 1950-an untuk penyimpanan data besar, diikuti oleh hard disk drive atau HDD pada 1956 yang menawarkan kapasitas lebih besar dan akses lebih cepat. Pada 1980-an, compact disc atau CD muncul sebagai media optik, diikuti oleh DVD dan Blu-ray yang meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kualitas media. Pada 2000-an, solid state drive atau SSD mulai menggantikan HDD dengan memori flash yang lebih cepat dan andal. Flash drive menjadi populer karena portabilitasnya. Perkembangan terus berlanjut dengan NVMe SSD yang menawarkan kecepatan transfer sangat tinggi. Cloud storage kemudian menjadi solusi modern, memungkinkan penyimpanan dan akses data melalui internet dengan fleksibilitas dan keamanan tinggi. Dimulai dari punch card di era 1930-an, punch card atau kartu berlubang adalah salah satu bentuk penyimpanan data tertua yang digunakan dalam komputer. Punch card diciptakan oleh Herman Hollerith untuk membantu proses sensus di Amerika Serikat pada tahun 1890. Penggunaannya punch card ini, setiap lubang di kartu mewakili informasi biner 0 atau 1, dan kartu ini digunakan dalam mesin tabulasi dan komputer awal. Keterbatasan dari punch card yaitu kapasitas sangat terbatas, tidak efisien, dan rentan terhadap kerusakan fisik. Selanjutnya ada magnetic tape di era 1950-an. Magnetic tape ini adalah media penyimpanan yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Dan penggunaan awal dari magnetic tape yaitu pertama kali digunakan dalam komputer UNIVAC 1 pada tahun 1951. Keunggulannya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan punch card dan bisa digunakan untuk backup data dalam skala besar. Kelemahan dari magnetic tape yaitu akses data secara berurutan, sequential akses sehingga lebih lambat dibandingkan penyimpanan dengan akses acak yaitu random access. Nah, selanjutnya ada magnetic drum di era 1950-an. Drum magnetik atau magnetic drum ini adalah bentuk awal dari penyimpanan akses acak yang menggunakan permukaan drum berlapis bahan magnetik untuk menyimpan data. Penggunaannya digunakan dalam komputer IBM 305 RAMAC dan keunggulannya yaitu akses data lebih cepat dibandingkan magnetic tape. Dan kapasitasnya yaitu meskipun kapasitasnya terbatas, teknologi ini membuka jalan bagi pengembangan hard disk, teman-teman. Selanjutnya ada hard disk drive di era 1956. Hard disk drive atau seringkali disapa HDD ini menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Inovator dari hard disk drive pertama kali diperkenalkan oleh IBM dengan model 350 disk storage unit. Kapasitas awal dari hard disk drive beberapa megabyte
yang terus meningkat seiring waktu, dan penggunaannya menjadi standar penyimpanan utama dalam komputer selama beberapa dekade. Dan yang terakhir, keunggulan dari hard disk drive ini yaitu kapasitas besar dan biaya per gigabyte-nya rendah. Floppy disk. Floppy disk mulai dikenal di tahun 1971. Floppy disk adalah media penyimpanan portable yang tipis dan fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 3,5 inch, 5,25 inch, dan juga 8 inch. Penggunaannya floppy disk ini sangat populer untuk transfer data dan penyimpanan sementara pada komputer personal hingga era 1990-an. Kapasitasnya bervariasi, mulai dari 79,7 KB hingga 1,44 MB. Kemudian ada compact disc atau yang biasa kita kenal dengan CD. Nah, CD ini mulai dikenal di tahun 1982. CD adalah media penyimpanan optik yang dikembangkan untuk menyimpan data digital. CD ini dikembangkan oleh Philips dan Sony. Nah, CD ini mampu menyimpan hingga 700 MB data. Biasanya CD ini digunakan untuk musik, perangkat lunak, dan data komputer. CD mempunyai keunggulan lebih tahan lama dibandingkan media magnetik, dan kapasitasnya lebih besar dibandingkan floppy disk. Kemudian ada digital versatile disk atau biasa dikenal dengan DVD. Ini mulai dikenal pada tahun 1995. Nah, DVD ini adalah media penyimpanan optik yang mampu menyimpan lebih banyak data dibandingkan compact disk. Pengembangannya dilakukan oleh konsorsium perusahaan termasuk Philips, Sony, dan Toshiba. Kapasitasnya hingga 4,7 GB pada satu sisi, dengan versi dual layernya yang bisa menyimpan hingga 8,5 GB. Penggunaannya digunakan luas untuk video, software, dan juga data komputer. DVD ini memiliki kapasitas besar dan kualitas penyimpanannya yang tinggi untuk video dan data. Kemudian ada USB flash drive yang mulai dikenal di era 2000-an. USB flash drive adalah media penyimpanan portable yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. USB ini menggantikan floppy disk dan CD atau DVD sebagai media penyimpanan portable yang utama. Kapasitas dari USB ini berkisar dari beberapa megabyte hingga ratusan gigabyte. USB ini mempunyai keunggulan, yaitu ukurannya kecil, durabilitasnya tinggi, dan kecepatan transfer data yang lebih cepat pastinya. Selanjutnya di tahun 2000-an ada Solid State Drive atau SSD yang mana menggunakan memori flash untuk menyimpan data tanpa bagiannya bergerak. Kecepatan akses dari Solid State Drive ini jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk drive, lebih tahan guncangan, dan lebih hemat energi. Kapasitas yang dimiliki SSD saat ini terus meningkat dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Penggunaannya saat ini menjadi standar pada banyak laptop dan komputer desktop, serta digunakan dalam server dan data center. Selanjutnya ada cloud storage atau penyimpanan awal yang muncul di tahun 2000-an ini, yang baru-baru saja melayani lewat internet secara online penyimpanan datanya. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox, Amazon S3, iCloud, dan lain sebagainya. Kelebihan yang sangat disukai orang-orang saat ini yaitu akses datanya dapat di mana saja jika terkoneksi dengan internet. Penyimpanannya yang scalable dan seringkali lebih aman dengan backup otomatis. Kapasitasnya ini bervariasi tergantung layanan yang diberikan, dari beberapa gigabyte yang gratis hingga penyimpanan tak terbatas yang berbayar. Adapun kesimpulan dari perkembangan teknologi penyimpanan media ini, yang mana di awal terdapat punch card hingga penyimpanan cloud yang menunjukkan evolusi signifikan dalam cara kita menyimpan dan mengakses data. Setiap inovasi mulai dari magnetic tape, HDD, floppy disk, hingga USB flash drive dan SSD menawarkan peningkatan kapasitas, kecepatan, dan keandalan yang memungkinkan penyimpanan data lebih efektif dan efisien. Penyimpanan cloud saat ini menjadi tren dan standar baru dengan fleksibilitas dan aksesibilitas yang terbatas, memungkinkan akses data dari mana saja dengan koneksi internet dan menyediakan solusi scalable serta aman. Inovasi-inovasi ini memastikan bahwa kebutuhan penyimpanan data yang semakin meningkat dapat terpenuhi. Hal ini memungkinkan untuk teknologi di masa depan seperti quantum storage menyajikan peningkatan lebih lanjut dalam kapasitas dan efisiensi. Dengan kesimpulan yang telah disebutkan, ini tanda berakhirnya penjelasan pengembangan teknologi media penyimpanan dari kelompok 7.
Kurangnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.